Gista saat Dirga mengajaknya untuk berdansa. Beberapa pasang tamu undangan juga ikut menari di belakang mereka. Alunan lagu tentang cinta menggema di dalam aula itu, membuat suasana menjadi semakin romantis. Renata dan Richard juga ikut serta, tak mau kalah dengan pasangan pengantin lama rasa baru itu. Begitu pula Gian dan Chia. Dua bocah itu bergerak sesuka hati mereka. Ikuti saja langkah kakiku. Dirga juga berbisik. Ia menuntun sang istri dengan sabar. Tidak ingin wanita itu tersandung gaun yang dipakainya. Gista mencengkram tangan sang suami dengan kuat, membuat pria itu menyunggingkan sudut bibirnya. Kamu mau bulan madu kemana? Tanya Dirga untuk mengalihkan rasa gugup yang melanda sang istri. Mereka memang belum membahas tentang bulan madu. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk menemani Gian bermain dan belajar. Apa harus pergi bulan madu? Tanya Gista sembari mengikuti gerak langkah sang suami. Dirga mengangguk pelan. Kita bisa menghabiskan waktu berdua lebih lama. Kan bisa di rumah. Tukas Gista. Tidak. Di rumah ada Gian. Kepala Dirga menggeleng pelan. Jadi abang tidak mau membawa Gian ikut? Tanya Gista dengan dahi berkerut halus. Maunya aku begitu. Tetapi, kamu pasti tidak ingin berpisah dengan Gian, kan? Gista mengangguk pelan, membuat Dirga tersenyum kecut. Inilah alasan lain, kenapa ia tidak ingin membahas bulan madu bersama sang istri. Wanita itu pasti ingin membawa Gian juga. Bukannya Dirga tidak ingin putra mereka untuk ikut berlibur. Tetapi, ia hanya ingin memiliki waktu berdua dengan sang istri. Apa abang marah? Tanya Gista ketika melihat perubahan raut wajah sang suami. Aku tidak marah. Hanya sedikit kecewa. Ucap pria itu terus terang. Ia tidak mungkin marah pada sang istri hanya karena hal kecil seperti ini. Namun, tak dipungkiri jika hati Dirga sedikit kecewa. Jangan marah. Kalau kita tidak ajak Gian, mau dititipkan di mana anak itu? Gista berusaha mengalah. Lagi pula, putra mereka sudah berusia 4 tahun lebih. Mungkin sudah saatnya mengajarkan Gian untuk mandiri. Renata tidak akan keberatan jika kita menitipkan Gian di rumah mereka. Lagi pula, Chia juga sangat menyukai Gian. Raut wajah Dirga kembali berbinar. Gista menganggukkan kepalanya pelan. Mereka kembali menari mengikuti alunan lagu. Pukul 7 malam, Dirga mengajak sang istri untuk beristirahat sembari menikmati makanan. Gian dan Chia sudah pulang lebih dulu bersama orang tua Richard. Aku ingin minta bantuan kalian. Ucap Dirga pada Richard dan Renata yang duduk di seberang mereka. Sepasang suami istri saling melempar tatap, kemudian menatap Dirga dan Gista dengan bersamaan. Mau pergi berapa lama? Tanya Richard secara langsung. Kakak tahu yang ingin aku katakan. Tanya Dirga tak percaya. Ia menoleh ke arah sang istri, kemudian kembali menatap Richard. Memang apa lagi? Kamu tidak mungkin meminta bantuan uang, kan? Tukas pria berusia 45 tahun itu. Kami tidak keberatan jika kalian ingin menitipkan Gian. Pergilah selama yang kalian mau. Imbu Renata dengan tersenyum manis. Apa tidak masalah jika kami menitipkan Gian? Aku takut nanti dia mengganggu atau membuat masalah. Tanya Gista kemudian. Kamu seperti dengan siapa saja, tak? Lagi pula, Gian dan Chia sudah sangat akrab. Aku yakin pemuda kecil itu tidak akan membuat masalah. Renata mengibaskan tangan di udara. Apa kalian mau ke Australia? Tanya Richard lagi. Dirga mengedikkan bahunya. Kami belum ada rencana mau pergi kemana. Perlu waktu untuk meyakinkan istriku, kalau kalian mau dititipkan Gian. Pergilah. Jangan mengkhawatirkan tentang Gian. Ucap Richard dengan tegas. Dirga mengajak Gista untuk berinteraksi langsung dengan para tamu undangan yang masih ada di tempat itu. Mereka merupakan teman dekat Dirga, para kolega yang sudah menjalin kerjasama yang cukup lama dengan Wijaya Group, serta bawahan Dirga, baik di kantor maupun di kafenya. Selamat Lovebird. Diana memeluk Dirga dan Gista secara bergantian. Ia dan suaminya baru bisa datang di pukul 8 malam. Terima kasih, Bu Diana. Balas Gista dengan sopan.
Jangan panggil aku ibu. Sudah aku katakan sejak pertama kita bertemu dulu. Gista hanya mampu tersenyum kaku. Panggil dia tante. Sela Dirga, yang membuat mata Diana mendelik tajam. Dirga hanya mengedikan bahunya, kemudian merangkul pinggang sang istri. Pria itu mengajak Gista untuk menemui sahabatnya. Abang masih berteman dengan mereka. Bisik Gista ketika melihat tiga pria yang sedang duduk di sebuah meja bundar. Kamu masih ingat dengan mereka? Gista mengangguk pelan. Selamat, bro. Robi bangkit sembari memeluk Dirga, kemudian mengulurkan tangan pada Gista. Aku sepertinya tidak asing dengan wajah istrimu. Timpal Rocky. Bastian yang sudah mengetahui sejak lama pun hanya memberikan ucapan selamat. Bahkan pria itu sempat membantu Dirga mencari keberadaan Gista selama 5 tahun ini. Kamu terlalu banyak bertemu dengan para wanita. Tukas Dirga yang kemudian kembali merangkul pinggang sang istri. Dirga membawa Gista ke tempat minuman. Pria itu mengambil satu gelas wine, kemudian meminta sang istri meminumnya lebih dulu. Gista pun menurut, meski ia tidak terbiasa dengan minuman beralkohol. Sudah. Dirga kemudian meminum sisanya. Pria itu membawa sang istri ke tengah aula. Sembari mengajak para tamu untuk bersulang. Dia mau melakukan apa? Richard menatap adik sepupunya itu dengan memicingkan mata. Hubi, kenapa selalu tahu apa yang ada dalam pikiran Om Dirga? Tanya Renata tak percaya. Richard hanya membalas dengan mengedikan bahu. Lalu kembali menatap sepasang pengantin di tengah aula. Aku mohon perhatian kalian semuanya. Ucap Dirga yang membuat suasana aula menjadi senyap. Sekali lagi, terima kasih atas kedatangan dan doa yang kalian berikan pada kami malam ini. Kalian tahu, aku sangat senang bisa membagi kebahagiaan bersama kalian semua. Dirga mengangkat gelas di tangan, kemudian meneguk sedikit isinya. Gista masih dengan setia berada di sisi sang suami. Satu tangannya bergelayut pada lengan pria itu, dan tangan yang lain menggenggam buket bunga pengantin. Malam ini, aku ingin kalian menjadi saksi. Untuk apa yang akan aku ucapkan pada istriku. Imbuh Dirga kemudian. Pria itu pun menoleh pada sang istri. Abang mau mengatakan apa? Bisik Gista penasaran. Dirga menyunggingkan sudut bibirnya. Ia meletakkan gelas kepada sembarang tamu. Kemudian menggenggam tangan sang istri. Pria itu menghela nafas pelan sebelum berbicara. Anggista Anggraini. Selama 6 tahun kita hidup bersama, aku tidak pernah bisa bersikap romantis sama kamu. Ucap Dirga sembari menatap wajah sang istri dengan lekat. Gista pun membalas tatapan sang suami. Ia menunggu, kalimat apa yang akan pria itu ucapkan selanjutnya. Tetapi, meski begitu aku selalu berusaha membuat kamu untuk tetap betah berada di sampingku. Abang bicara apa sih? Dirga mencebik pelan. Ia menatap genggaman tangan mereka. Anggista Anggraini, istriku. Ibu dari anak-anakku. Di malam yang indah ini, aku ingin mengatakan sesuatu yang belum pernah aku katakan padamu selama 6 tahun ini. Dan aku yakin, kamu pasti menantikannya. Dirga melanjutkan. Di hadapan ratusan pasang mata, disaksikan oleh keluarga dan juga orang terdekat kita. Aku ingin mengatakan, kalau aku Dirgantara Wijaya sangat mencintai kamu, Anggista. Sejak 6 tahun yang lalu, hari ini dan di masa depan. Mari kita habiskan sisa hidup dan menua bersama. Gista merasa terharu mendengar kalimat panjang yang diucapkan oleh sang suami. Wanita itu pun tanpa sadar menitikkan air matanya. Abang. Tanpa rasa malu Gista memeluk Dirga. Dan pria itu pun membalasnya. Aku juga mencintai abang. Ucapnya dengan terisak bahagia. Mendengar ucapan Gista, para tamu undangan pun bertepuk tangan. Tamat.